Halo guys, sekarang kita mau review ini ya, Zodiac M100. Ini bisa untuk Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Harganya tidak sampai 50 juta, jadi sangat murah sekali. Ini kasusnya motor ini tadi kabelnya putus ya, kabel putus di sini karena digigit tikus. Terus kita sudah poles-poles ini ya, pakai wing ya, dan ini kabel barus. Oke, langsung saja guys, kita apa saja yang kita butuhkan. Pertama ini ya, ini main kabelnya, kabel utama. Terus ini sambungan penghantarnya. Ini untuk mobil bisa ini ya, ini pinnya cocok, hendaknya bisa dicolokkan ke sini, dicocokkan. Terus ini DLC untuk Honda. Ini DLC untuk Honda, gitu guys. Oke, langsung aja kita sambungkan di sini konektornya. Ini main kabel utama sudah kita sambungkan. Terus kita sambungkan ini kabelnya untuk OBD ya. Ini soket OBD 2. Kita sambungkan. Ini sudah kita kawinkan ya guys. Nah, sekarang ini tinggal kita kawinkan ini soket DLC. Ini DLC Honda ya, soket DLC Honda ini ke port ini. Nah, ini. Oke, setelah tersambung kita langsung colokkan ke konektor DLC nya di sini ya, untuk Honda. Ini sudah kita siapkan. Nah, ini sudah pas. Oke, kita hidupkan kunci kontak, kita hidupkan sini. Oke, ini kita masuk menu diagnosa analisa ya. Diagnosa, kita klik OK ya. Oh ya, kita ini apa saja ini ya. Ini gini, bisa setting. Nanti kita setting bahasa Inggris saja. Suara bahasa, kalau saya bahasa Indonesia masih kurang lancar ya guys, ya maklum lah, lulusan Jerman ya, lulusan Jerman bagian selatan, jadi saya bahasa Indonesia itu kurang hafal. Nah, kalau bahasa Inggris gini, I am little to me. Oke guys, sekarang nah diagnosis. Oke, kita klik enter ya. Oke, di sini maksudnya language. Oh, kok setup ini, sorry. Bentar. Sampai yang merah-merah ini ya, dia berjalan-jalan sini ya. Oke, kita klik enter. Nah, ini Adiva, Aeon, Aprilia, Artichat, Bajaj, Benelli, BMW, kita cari merek dan lain-lain ya. Ini Harley, ini Indian, ini Kawasaki, Suzuki, nggak tahu dah wes. Oh, intinya kita klik Honda gitu ya guys, klik enter. Nah, klik enter untuk kameranya. Oke, di sini ada, kan sudah kita klik Honda ya, kita cari yang Indonesia. Nah, ini di sini, ini tadi motor apa? Beat ya. Kita cari Beat FI ini ya, FI 110. Kita klik enter. Show information, live data, real full code, read full code, erase full code, configuration. Live data. Coba kita cek datanya saat mesin hidup ya. Klik enter. Ini temperaturnya kita bahas dulu. Temperaturnya 40. Ini soalnya berhubungan sekali, tapi tidak saya sampaikan ya pada video ini, soalnya membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Terus ini kenapa ini kok ada minus 20 derajat timing eventnya. Nah, itu nanti di video berikutnya kita akan bahas ya guys. Nah, ini
baterai voltase baterainya itu 12 volt kondisi motor saat ini ya. Coba kita cek ini throttle sensor. Nah ini yang ini saja, ini kan ada dua ya guys ya. Kita bahas video berikutnya ya. Hari ini kita ini apa hubungannya atas ini throttle sensor, ini juga throttle sensor, apa hubungannya ini 0 derajat, ini 0,41 voltasenya ya, satuan voltase ini derajat. Kita bahas nanti ya, kita bahas ini saja, kita tes ini dulu ya. Misalnya saya sendiri mau ngecek TPS ini kita pakai grafik osiloskop. Ini terlalu terlalu tinggi. Nah mentoknya segini. Seandainya ini ya, seandainya saya tidak menggunakan grafik osiloskop ini, hanya menggunakan ini angka ini ya, nih lihat mulai dari 0 ini ya, ini padahal ini harus kita kadang tidak tahu ya. Misalnya dari 7 ini, dari 7 sampai 20, misalkan ada yang putus, kita kadang tidak teliti. Karena apa? Ini kadang berubahnya itu kadang dari misalnya 17 langsung ke 21, karena putaran grip ini tangan kita tidak bisa selembut sutra ya tarikannya ya, gitu guys, maksudnya seperti itu. Jadi ini kurang detail menurut saya, dan lebih detailnya ini. Jadi ini berapapun sudut derajat putaran gasnya ya, ini akan terdeteksi kalau TPS ini putus. TPS itu yang mana sih? Sensor TPS yang ini guys. Aduh ntar, ini ACV, ini injektor, ini TPS. Jadi ini kita sekarang menganalisa sensor TPS ini. Soalnya ini nggak kelihatan, ketutup ini. Oke langsung aja ya. Jadi ini menu grafik osiloskop ini sangat amat penting sekali. Yaitu ini ketelitiannya sangat teliti. Jadi kita nggak usah melotot matanya, kita nyantai aja. Jadi kita bisa melihat di sudut berapa TPS-nya yang putus. Nah sedangkan ini tidak ada yang putus. Oke guys, itu saja. Oke. Untuk lain-lainnya kita keluar dulu. Kita keluar atau kita starter, hidupkan mesin dulu. Ini kita bisa melihat RPM-nya ini tidak sesuai dengan spek standar motor ini ya. Ini terlalu rendah. Maka wajib kita tinggikan. Di mana letak untuk meninggikan? Coba kita putar ini. Kita putar skrup yang ini ya guys. Nah kita putar ke kanan ya, ke kiri ya guys. Sorry, putar ke kiri. Ke kanan, sorry. Kanan ke kiri ini. Coba. Kiri ya. Kita bikin RPM-nya itu antara 15 sampai 16 itu ini udah cukup lah. Oke lah lumayan. Karena ini 14. Jadi ini ada masalah. Artinya ini coba kita analisa lagi ya. Coba kita cek historinya guys. Kawan, kita cek historinya. Kita klik. Coba kita dulu, ini halaman 1 ini ada tulisan 1/3. Nanti ada 3 halaman. Kita klik kanan, tombol kanan. Nah ini berarti halaman 2. Ini isi-isinya seperti ini. Terus ini halaman 3. AFR-nya bagaimana? Nah gitu ya guys. Coba kita klik read full code. Jadi kita baca kode kerusakan.
kode kegagalan, kita klik enter. Nah, current full code yang sekarang ini terjadi, kita klik enter. Ada enggak? No trouble code, tidak ada ya. Kita klik OK. Historinya, nah, kita klik history. Ini oke. Nah, 12 injektor circuit fault. Tadi ini putus di sini karena apa? Digigit tikus. Ini saya kasih anu ya. Ini sabun colek supaya apa? Ini bau wangi-wangi kan tikus kurang suka. Nah, gitu. Ini history harus kita hapus. Kita klik enter. Klik OK atau keluar. Oke, kita keluar lagi. Oke, kameranya. Nah, beres, hapus, beres full code, hapus kode kerusakan ya, kode kegagalan. Sure to erase GTCs condition key on engine off. Jadi kalau kita ingin ini ada tulisan nih yes dan no. Ini merah berarti yang akan kita lakukan saat ini. Kalau kita menginginkan no, kita klik ini. Nah, ini kalau kita menginginkan no, ini kan warna merah udah, kita klik enter saja. Oke. Berhubung kita yes, artinya apakah Anda benar ingin menghapus kode kerusakan DTC gitu ya. Posisi key tetap on, engine off. Ini posisinya harus on, tapi mesinnya mati. Caranya kita tolong dimatikan. Ini tanda samping. Oke. Berarti ini mesin sudah mati ya. Key on, engine off. Kita klik. Yes. Ini menghapus sejarah kode kerusakan. Tadi sejarahnya kan injektor ya, guys. Kita tunggu. Ini erase oke. Nah, ini sudah berhasil. Nah, terus ini configuration ECM reset. Kita mereset anu ya, ECM ya. Establish the memo communication on some visual after ECM is reset. It means the ECM initialis running continue. Yes. Jadi ini dalam beberapa anu ya kendaraannya setelah ECM kita reset ini initialing running, normalisasi otomatis atau gimana lah istilahnya begitu ya. Kita klik oke. Ini kita reset. To reset is to completely turn the ignition switch off, then on lagi within 10 second. Jadi ini harus di off kan, lalu di on kan. Kita biarin dulu. Ini kalau ada baterainya, apa colokan akinya, ini ke baterai ya, ke baterai sini. Ini kan baterai guys. Harusnya tadi disolokan ke sini biar supaya apa? Ini tetap hidup, tetap hidup. Nah, tapi tidak masalah, ini sudah berhasil. Kira-kira tadi ada 10 detik. Kita klik on. Kita lihat hasilnya ya guys. Diagnosis. Ini tetap bahasa Inggris karena saya tidak bisa bahasa Indonesia ya. Saya belum belajar bahasa Indonesia soalnya guys. Nah, harap dimaklumi saja ya guys. Nah, ini kita klik Indonesia. Kita cari motor Beat. Ini soalnya kenapa ada pilihan Thailand, Indonesia dan lain-lain? Karena masing-masing negara itu namanya itu kadang ada yang sama, kadang ada beda. Kalau Beat ini kayaknya banyak yang sama. Oke, kita read full code. Kita baca full code kode kegagalan yang berlangsung saat ini. Tidak ada, klik enter. Oke, terus historinya, idenya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Tadi kan historinya injektor. Oke, sebelum kita klik history tadi saya kan sudah nyetel ini guys. Coba kita apa namanya, kita hidupkan mesin lagi ya. Live data. Oke, kita hidupkan mesin.
ini masih kurang. Oke, sekarang penyetingan ini sudah bisa akurat ya, karena tadi dibuka, kita putar sangat lebar sekali, tapi tidak terlalu terpengaruh gitu guys. Kalau ini sedikit saja sudah ada pengaruhnya di sini. Jadi begitu. Baterai voltage 14, waduh, coba ada sampai 14. Tadi itu sebelum kita reset, karena ini ada historinya ya, histori injektor ya, motor ini terasa berbet. Nah sekarang kita reset sudah nggak ada, tarikannya pun beda. Tarikannya itu lebih responsif ya. Oke, gitu saja guys, kita LBM motor. Kita lokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk pemesanan silakan hubungi nomor WA kita ya, 0815 5302 5398. Ada di deskripsi ya guys. Oke, gitu saja.